Anna Kriegel dijemput oleh seorang lelaki remaja pada sore hari di rumahnya. Namun setelah itu, Anna tidak pernah kembali. Sekarang, kita akan pergi ke negara Irlandia. Negara kecil, yang luasnya hanya 70.000 km persegi, memiliki populasi lebih dari 4 juta jiwa. Salah satu penduduknya yaitu, seorang remaja bernama Anastasia Kriegel. Anastasia Kriegel, atau biasa disebut dengan nama Anna, dilahirkan di negara Rusia, pada tahun 2004. Kehidupan Anna, begitu banyak menyimpan kisah pilu. Beberapa hari setelah Anna dilahirkan, Anna dititipkan di panti asuhan oleh orang tuanya. Dan setelah ia berumur 2 tahun, Anna kemudian diadopsi oleh Geraldine dan Patrick. Geraldine dan Patrick merupakan warga negara Irlandia yang tidak bisa memiliki anak, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Sejak pertama mereka melihat Anna di panti asuhan, keduanya sudah mulai jatuh cinta dan menyayangi Anna. Setelah mengurus beberapa persyaratan administrasi di panti asuhan, Geraldine dan Patrick pun diperbolehkan untuk membawa Anna ke rumahnya di Irlandia. Sebagai pasangan yang belum memiliki pengalaman dalam membesarkan anak, Geraldine dan Patrick pun rajin membaca buku parenting agar mereka bisa membesarkan Anna dengan cara yang baik. Mereka sangat menyayangi dan mengasihi Anna, layaknya sebagai anak kandungnya sendiri. Anna pun tumbuh menjadi anak yang bahagia dan juga ceria, bahkan, kini Anna telah memasuki dunia pendidikan. Namun sayangnya, Anna mengalami ketertinggalan dalam soal akademik. Hal itu disebabkan, karena Anna belum cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Karena selama di panti asuhan, Anna terbiasa menggunakan bahasa Rusia. Walaupun tidak begitu menonjol di bidang akademik, namun Anna sangat aktif di dunia seni tari dan olahraga. Di usia yang masih muda, Anna mendapatkan benjolan di telinga kanannya, yang menyebabkan pendengarannya terganggu. Sehingga ia pun harus melakukan operasi pengangkatan benjolan tersebut. Tidak hanya itu, Anna juga bermasalah dalam penglihatan, dan juga kondisi tulangnya, yang menyebabkan ia terlihat lebih tinggi dari usianya. Usia Anna masih 14 tahun, namun postur tubuhnya, seperti anak dengan usia 18 tahun. Karena kondisi itulah, yang membuat Anna sering diolok oleh teman-temannya. Bahkan, di media sosial pun, Anna sering mendapatkan perkataan dan komentar yang tidak baik dari para teman-temannya. Geraldine dan Patrick pun merasa khawatir dengan kondisi Anna, dan mereka pun membawa Anna untuk konseling dengan dokter di Kildare Youth Services, agar mental Anna tidak terganggu dengan perkataan dan olokan teman-temannya. Tanggal 14 Mei di pagi hari, Anna sudah menggunakan seragam sekolahnya, dan ia memberitahu ibunya, bahwa sepulang sekolah, ia akan menghadiri sesi konseling. Ibunya pun kemudian mencium Anna, dan ia pergi untuk bekerja di Dublin. Namun tanpa disadari, itu adalah pertemuan terakhirnya dengan Anna. Setelah selesai sesi konseling, pukul 16.02, Anna memutuskan untuk pulang terlebih dulu ke rumahnya, dan ia pun menyempatkan untuk makan keripik dan menelpon ibunya. Karena sedang meeting, Geraldine tidak sempat mengangkat telepon dari Anna. Patrick sedang bersantai di rumahnya, dan menikmati masa pensiunnya. Namun tiba-tiba, pada pukul 16.55, ia mendengar suara bel pintu berbunyi. Kemudian Patrick meminta Anna untuk membuka pintu rumahnya, dan ternyata, itu adalah seorang remaja pria yang masih berusia 13 tahun. Remaja itu tidak bisa dipublikasikan nama sebenarnya, karena remaja itu masih di bawah umur. Namun, kita sebut saja remaja itu dengan nama Angga. Anna dan Angga bukanlah teman yang akrab, sehingga mereka pun hanya berbicara sebentar saja di depan pintu. Selanjutnya, Anna kembali ke kamarnya untuk mengambil tas, dan ia berpamitan kepada Patrick untuk pergi bersama Angga. Patrick merasa ada sesuatu yang aneh dengan Anna, dan Patrick pun tidak mengenal Angga sebelumnya. Namun Patrick menilai bahwa itu hanyalah pergaulan anak remaja saja. Anna pun mengatakan kepada Patrick bahwa ia pergi hanya sebentar saja.
Pukul 17.10, Geraldine baru sempat membuka handphonenya, dan melihat panggilan tidak terjawab dari Anna. Namun karena sebentar lagi Geraldine akan sampai ke rumah, ia tidak membalas telepon Anna. Sesampainya di rumah, Patrick memberitahu Geraldine, bahwa Anna pergi dengan seorang pria remaja. Geraldine pun sangat khawatir, karena Anna tidak biasanya pergi dengan pria remaja, dan ia pun kemudian mengirim pesan kepada Anna, agar ia cepat pulang. Beberapa kali mengirim SMS, namun tetap tidak ada balasan dari Anna. Geraldine kemudian memutuskan untuk mencari Anna di seputar rumah dan juga taman. Namun tetap saja, Anna tidak juga ditemukan. Sesampainya di rumah kembali, Geraldine dan Patrick kemudian mencari teman yang telah menjemput Anna tadi sore di halaman media sosial Facebook milik Anna. Patrick dan Geraldine memang mengharuskan Anna untuk memberitahu password media sosialnya. Namun sayangnya, mereka tidak berhasil mencari informasi mengenai remaja yang telah menjemput Anna di Facebook. Tanpa berpikir panjang, kemudian mereka berdua melaporkan hilangnya Anna kepada pihak yang berwajib. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak berwajib yaitu mencari alamat Angga di sistem komputer Pulse. Setelah itu, pihak berwajib langsung mengunjungi rumah Angga di malam harinya. Setelah bertemu, Angga mengatakan kepada pihak yang berwajib, bahwa ia memang menelpon Anna sore itu, dan kemudian ia pergi bersama Anna menuju ke sebuah taman. Dan setelah itu, Angga meninggalkan Anna di taman seorang diri, dan ia tidak mengetahui kondisi Anna selanjutnya. Esok harinya, Geraldine dan Patrick kembali mencari Anna. Kali ini, mereka dibantu oleh tetangga dan saudaranya. Pencarian ini dilakukan di sepanjang jalan, yang sering dilalui oleh Anna. Namun lagi-lagi, Anna pun tidak berhasil ditemukan. Di sisi lain, pihak berwajib yang telah mengunjungi Angga, merasa bahwa bocah itu telah berbohong. Angga tidaklah mengatakan yang sebenarnya. Karena penasaran, kemudian pihak berwajib pun, datang kembali ke rumah Angga, dan mereka mendesak Angga, untuk mengatakan yang sebenarnya. Hingga akhirnya, Angga pun mengatakan yang sesungguhnya kepada pihak berwajib. Bahwa sehari sebelum ia datang menjemput Anna, ia telah menelpon Anna atas suruhan temannya. Temannya ini, masih berusia di bawah umur juga, sehingga namanya tidak bisa dipublikasikan. Mari kita sebut saja, dengan nama Bobby. Angga mengatakan, bahwa Anna menyukai Bobby. Namun Bobby, tidak tertarik dengan Anna. Karena itu, Bobby ingin bertemu dengan Anna, dan mengatakan secara langsung kepada Anna. Atas informasi itu, pihak berwajib kemudian, memanggil Bobby, dan meminta mereka untuk menunjukkan terakhir kali mereka melihat Anna. Dan keduanya, menunjukkan tempat yang berbeda. Dan ini, semakin menaruh kecurigaan pihak berwajib, kepada kedua remaja itu. Angga akhirnya dibawa ke kantor pihak berwajib untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Ia didampingi oleh ibunya di ruangan yang cukup sempit. Walaupun Angga sebelumnya masih tetap berbohong, namun akhirnya, bocah itu pun mengakui bahwa ia pergi bersama Anna ke sebuah rumah kosong bernama Glenwood House, yang sudah tidak berpenghuni dan sepi. Di rumah itu, Bobby telah menunggu kedatangan Anna. Setelah itu, Angga pun meninggalkan Anna, bersama dengan Bobby. Namun sebelum Angga pergi, ia mendengar suara teriakan Anna di dalam rumah itu, hingga akhirnya suara itu pun tidak terdengar lagi. Tanggal 14 Mei Anna ditemukan di sebuah rumah kosong di Glenwood House. Perumahan itu, memang sudah lama tidak ditempati, sehingga tidak ada seorang pun, yang tinggal di area itu. Kondisi Anna sudah membusuk dengan cairan merah yang sudah mengering. Selain itu, ada papan, gergaji, dan juga selotif, ditemukan di samping mayat Anna. Dari hasil otopsi, diketahui, bahwa di tubuh Anna ada lebam, dan kuku palsu Anna juga terlepas. Dan dari baju Anna, ditemukan DNA Bobby yang tertinggal. Akhirnya, Bobby pun tidak bisa berbohong lagi. Dan ia pun mengakui semuanya. Bahwa pada hari itu, ia yang telah menyuruh Angga untuk menelpon dan menjemput Anna di rumahnya.
Setelah sampai di rumah kosong, Ana ditikam dengan kayu di bagian kepala dan lehernya. Selain itu, Ana juga digagahi oleh Bobby, sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memeriksa handphone milik Bobby, ternyata ia sering kali menonton video dewasa. Tersimpan lebih dari puluhan video di handphone miliknya. Di Irlandia, ini adalah kasus pertama yang melibatkan anak berusia 13 tahun. Sehingga, pihak berwajib pun sangat hati-hati dalam melakukan hukuman terhadap keduanya. Proses pengadilan dilakukan secara tertutup, dan tempat hukuman untuk keduanya pun dipisahkan dari tahanan lainnya. Dan mereka berdua akan dipindahkan ke tahanan dewasa ketika mereka sudah berusia 18 tahun. Angga dijatuhi hukuman 15 tahun dan akan ditinjau setelah jangka waktu 8 tahun. Sementara Bobby dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa peninjauan setelah 12 tahun atas lenyapnya Ana. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman itu sudah sesuai? Komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.